Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ishak dan teman-teman, izinkan kami dari kelompok 3 akan menyampaikan presentasi tentang uji one way ANOVA dengan SPS. Adapun ANOVA adalah singkatan dari analisis of varian, yaitu salah satu uji komparatif yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata atau mean dari dua kelompok atau lebih. Konsep dasar uji ANOVA adalah prinsip uji ANOVA adalah melakukan analisis variabilitas data menjadi dua sumber variasi, yaitu variasi di dalam kelompok atau within dan variasi antar kelompok atau between. Bila variasi within dan between sama, maka nilai perbandingan kedua varian mendekati angka 1. Maka berarti tidak ada perbedaan efek dari intervensi yang dilakukan. Dengan kata lain, nilai min yang dibandingkan tidak ada perbedaan. Sebaliknya, bila variasi antar kelompok lebih besar dari variasi di dalam kelompok, artinya intervensi tersebut memberikan efek yang berbeda. Dengan kata lain, nilai min yang dibandingkan menunjukkan adanya perbedaan. Istilah lain dari uji one way ANOVA atau analysis of varian adalah uji ANOVA satu jalur. Uji one way berguna untuk menguji perbedaan rata-rata data lebih dari dua kelompok. Adapun persyaratan penggunaan uji one way ANOVA adalah yang pertama, sampel berasal dari kelompok yang independen. Kedua, variabel fakta bersifat data kategorikal. 3, data masing-masing kelompok bersifat distribusi normal. Dan yang keempat, varian antar kelompok harus homogen. Selanjutnya, slide kedua akan disampaikan oleh teman kami, yaitu Ibu Ati. Ibu Ati, dipersilahkan. Ya, terima kasih, Putri. Baik, teman-teman, saya akan lanjutkan uji ANOVA satu jalur. Seorang peneliti ingin mengetahui seberapa pengaruh kegiatan eksperimen pada materi energi terhadap hasil belajar berdasarkan jumlah anggota kelompok yang berbeda, yaitu kelompok kecil, sedang, dan besar. Berikut data hasil belajar berdasarkan perbedaan jumlah anggota kelompok eksperimen. Ini masuk syarat yang kedua, yaitu variabel faktor bersifat data kategorikal. Di bawah ini ada data nilai siswa dari kelompok kecil, kelompok sedang, dan kelompok besar. Di kelompok kecil, nilai yang terendah yaitu 75, nilai yang tertinggi yaitu 90. Di kelompok sedang, nilai terendah yaitu 75, nilai tertinggi yaitu 95. Di kelompok besar, nilai terendah 71, nilai tertinggi 90. Baik, penjelasannya akan dilanjutkan oleh Ibu Haslinda. Silakan Ibu Lin. Baik, terima kasih Ibu Ati. Sekarang kita akan melakukan uji ANOVA satu jalur menggunakan SPSS. Langkah pertama adalah buka terlebih dahulu kemudian masuk ke data view. Kita akan mengisi variabel kolom kedua. Variabel kolom pertama digunakan untuk mengisi kategori kelompok kecil maupun besar. Untuk mengisi variabel kolom kedua, kita copy nilai kelompok kecil seluruhnya, kemudian di kolom variabel kedua. Kemudian dilanjutkan, kita copy kembali sedang, kita copy kembali di kolom yang sama. Selanjutnya, terakhir kita copy nilai kelompok besar. Selanjutnya di paste di kolom variabel kedua. Demikianlah semua data nilai kecil, sedang, maupun besar telah kita masukkan ke dalam SPSS-nya. Untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Hesti. Silakan Ibu Hesti. Terima kasih Bu Lin. Dari data view, selanjutnya kita akan ke variabel view.
Nah, variabel 001 itu kita ganti menjadi kelompok. Kemudian var 002 kita ganti menjadi nilai. Values pada kelompok kita tulis 1, labelnya kecil, kemudian di add. Values 2 labelnya sedang, kemudian kita add. Values 3 tulisannya besar, kita add. Kemudian oke. Selanjutnya measure-nya kita ganti, untuk yang kelompok kita ganti nominal, untuk yang nilai kita ganti scale. Selanjutnya kita kembali lagi ke data view. Nah, dari data view itu kita tulis angka 1 dari nomor 1 sampai dengan nomor 16 karena termasuk dalam kelompok kecil. Kemudian untuk nomor 17 sampai dengan nomor 32 kita tulis angka 2, kemudian di paste, itu termasuk kelompok sedang. Nomor 33 sampai dengan 48 kita tulis angka 3, kemudian kita paste, itu termasuk kelompok besar. Selanjutnya akan diteruskan oleh Ibu Fitri. Silakan Bu Fitri. Ya, terima kasih Bu Esti. Terima kasih Bu Esti. Nah, berdasarkan data tersebut dapat ditentukan hipotesis, yaitu HO, tidak terdapat perbedaan hasil belajar dari ketiga kelompok eksperimen. HI, ada perbedaan hasil belajar dari ketiga kelompok eksperimen. Nah, untuk melengkapi syarat yang ketiga, yaitu masing-masing kelompok harus berdistribusi normal. Oleh karena itu, kita akan kembali ke SPSS untuk melihat apakah data itu berdistribusi normal. Di SPSS kita klik Analyze, lalu Descriptive Statistics, lalu Explore. Yang nilai kita pindahkan ke Dependent List, lalu yang kelompok kita masukkan ke Factor List. Kita klik Plot. Lalu yang deskriptifnya, stemnya kita klik, terus kita klik histogram. Lalu yang normality plotnya juga kita klik, terus klik continue. Lalu kita klik OK. Kita tunggu hasil datanya keluar. Setelah keluar kita cari yang test normality. Kita cari di bawah. Kalau sudah ada kita copy test normality-nya ke Word. Kita pindahkan ke Word. Kita copy, kita pindahkan ke Word. Ya, kita lihat nilai signifikannya, apakah dia lebih besar dari 0,05. Dan ternyata nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,05, berarti dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Jadi kesimpulannya, nilai signifikan lebih besar dari 0,05, berarti data tersebut berdistribusi normal. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Siska. Silakan Bu Siska. Baik, terima kasih Bu Fitri. Selanjutnya adalah syarat yang keempat, varian antar kelompok harus homogen. Kita akan kembali kepada SPSS yang sudah kita tuliskan, nilai-nilai dari data kelompok kecil, sedang, dan besar. Lalu kita klik Analyze.
lalu kita klik compare means, dan kita klik one way ANOVA. Lalu data yang bagian nilai kita pindahkan ke dependent list, dan kelompok kita pindahkan ke faktor. Selanjutnya kita klik option, kita beri checklist di bagian homogeneity of variant test, karena kita akan menguji apakah data kelompok kecil, sedang, dan besar termasuk data yang homogen. Lalu kita klik continue. Selanjutnya adalah kita klik post hoc, lalu kita beri checklist di bagian LSD, dan kita pastikan bahwa signifikan levelnya adalah 0,05. LSD ini kita uji untuk mengetahui perbandingan antara data kelompok kecil, sedang, dan besar. Lalu kita klik continue dan oke. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Lia. Baik, terima kasih Bu Siska. Selanjutnya kita akan melihat hasil dari SPSS yang sudah kita dapatkan tadi. Untuk test of homogeneity-nya kita kopikan dulu dari SPSS ke Word. Hasilnya seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa signifikansinya itu lebih dari 0,05. Nah, berarti kesimpulannya adalah nilai sig-nya lebih besar dari 0,05 sehingga data tersebut homogen. Nah, berikutnya kita akan lihat uji ANOVA-nya yang sudah dites melalui SPSS. Kita copy, kemudian kita pindahkan ke Word. Untuk uji ANOVA juga kita lihat sig-nya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sig-nya juga lebih dari 0,05. Jadi kesimpulannya adalah nilai sig lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. HO sama dengan tidak terdapat perbedaan hasil belajar dari ketiga kelompok eksperimen. Jadi tadi ada 3 kelompok kecil, sedang, dan besar. Nah, selanjutnya akan dijelaskan tentang LSD oleh Bu Ana. Bu Ana, dipersilakan. Terima kasih kepada Bu Septi. Selanjutnya kita kembali ke SPSS. Lalu kita copy tabel multiple comparisons ke dalam Word. Kita copy, lalu kita paste. Nah, di sini dapat kita lihat di signifikan antara kelompok eksperimen sedang dan eksperimen besar, yaitu 0,34 dan 493. Maka didapat kesimpulan bahwa kelompok eksperimen sedang dengan kelompok eksperimen besar, kesimpulan kelompok eksperimen sedang dengan kelompok eksperimen besar dengan nilai signifikan 0,34 kurang dari 0,05. Berarti HI diterima, maka terdapat perbedaan dari kelompok eksperimen tersebut.
Sedangkan untuk kelompok kecil dan besar, dengan nilai signifikan 0,493 lebih dari 0,05, maka HO diterima. Sehingga tidak terdapat perbedaan hasil belajar dari kedua kelompok tersebut. Selanjutnya saya kembalikan ke Bunda Tri. Baik, terima kasih Mbak Ana dan teman-teman yang telah menyampaikan presentasi pada hari ini. Selanjutnya adapun kesimpulan dari kelompok kami adalah yang pertama, uji normalitas. Nilai signifikansi lebih besar daripada 0,5 sehingga data tersebut normal. Kemudian uji homogenitas dari kelompok kami bahwa nilai signifikansi lebih besar daripada 0,5 sehingga data tersebut homogen. Kemudian jadi uji ANOVA one way nilai signifikansi lebih besar daripada 0,5 maka HO diterima. HO diterima tidak terdapat perbedaan hasil belajar dari ketiga kelompok eksperimen. Uji LSD digunakan untuk membandingkan antar kelompok eksperimen. Kelompok eksperimen sedang dengan kelompok eksperimen besar, nilai signifikansinya kurang dari 0,05, berarti HI diterima. Maka ada perbedaan dari kedua kelompok eksperimen tersebut menurut uji LSD. Demikianlah yang bisa kami presentasikan pada kesempatan kali ini dari kelompok 3. Kami mohon maaf apabila banyak kesalahan. Selanjutnya akan diberi penguatan oleh Pak Ishak. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.